dalam suatu pekerjaannya dia gitu. Saya paling nggak suka seperti ini atau saya tidak mau seperti ini. Pas dia nyanyi dia benar-benar dia mengayatin. Makanya itulah bedanya Dede dengan mungkin ya yang nggak dimilikin teman-teman yang lain. Dia dalam kondisi apapun dia bisa menempatkan diri dia. Ada hal yang penting mungkin di luar sana yang nggak tahu orang. Apa itu? Kerjaan yang memang sama. Jadi ya paling ya saya perhatiin Bilar kalau dia lagi perform nyanyi gitu, ya Bilar suka merhatiin, itu aja sih. Itu hal lebih itu. Tapi kalau bertanggung jawab apa atas kelalaian saya pasti tapi bilangnya nggak di hal itu, paling udah selesai. Dia sendiri tuh ada gak sih apa yang dia nggak suka gitu loh, kalau misalkan dalam suatu perform atau dalam suatu pekerjaannya dia gitu. Saya paling nggak suka seperti ini atau saya tidak mau seperti ini gitu. Untuk tim atau untuk apa ini? Untuk misalkan untuk tim dulu deh. Untuk tim dia sih paling nggak suka kalau tanpa komunikasi. Oh, oke. Yang penting sih maksudnya sama Dede ya komunikasi aja apapun ya? Itu. Maksudnya ada hal yang nggak bisa ya harus disampaikan. Jadi nggak miss gitulah. Jadi ya hal-hal seperti itulah kecil ya. Kayaknya komunikasi, cuma itu sangat penting. Kecil tetapi efeknya luar biasa. Karena apa? Karena saya udah sampaikan ini deh gini kan kita mesti cari win solution. Maksudnya cari opsi yang lain ya. Bener-bener. Itu seperti ya komunikasi yang terpenting. Nah, kalau di lapangan sendiri apa yang dia nggak suka atau yang bikin moodnya dia tuh bisa berubah gitu loh? Kalau hal kayak gitu sih ini ya apa maksudnya? Ya berjalan aja ya, hal-hal kayak gitu kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi sih selalu menjaga moodnya Dede, karena ya mungkin saya udah sedikit paham tentang Dede. Jadi apa ya? Ya harus kita lah yang ngederek sendiri gitu. Pasti kalau perempuan kan beda dengan laki-laki nih. Kalau perempuan kan pasti ada pas lebih lagi nggak juga maksudnya lagi pas nggak dapatnya PMS lah contohnya kan. Nah itu hal yang sangat sensitif. Jadi kalaupun contohnya kayak on air di Indosiar, dia pas lagi dapat. Nah gini yang agak PR. Pasti semua akan ya namanya perempuan ya kan. Saya sendiri istri di rumah juga kalau lagi dapat kan ya ada hal yang nggak mungkin diributin jadi ribut, tapi kita menjaga hal itu. Maksudnya ya saya benar-benar ngederek Dede ya harus halus. Contohnya sampai nyampe di lokasi di ruangan saya akan bicara paling ya solusinya Dede udah buka belum? Tadi makan di rumah apa? Udah Om kata dia. Paling gitu. Udah minum Dede baru saya duduk sambil lagi diskusi gitu. Paling sedikit ya. Kita juga harus tahu. Maksudnya saya sendiri harus tahu ini kondisinya seperti ini ya gimana kita masuk. Saya memahamin jadi ya paling kalau udah berjalan gitu Dek, nanti segmennya ini ya, ini update-nya. Tapi nanti kalau ada perubahan, nah Om update lagi. Gitu aja sih sambil di kecil-kecil aja sih kalau lagi pas dia lagi dapat. Ya perempuan lagi dapat kan sensitif. Kita menyampaikan benar kadang-kadang tapi manusiawi lah itu. Tapi Bang Goril apa sih yang Dede suka biasanya tuh? Yang disukain nama Dede ini dalam bidang kerjaan ya? Iya, kerjaan. Kalau dia perform itu maksimal. Artinya dari soundnya dia sesuai apa yang diinginkan, terus dari teman-teman band pengiringnya juga sesuai apa yang ada di pikiran dia. Kan imajinasi dia bernyanyi kan pasti ada nih. Nah itu yang membuat dia. Saya juga senang sih kalau dia menjalankan salah satu kerjaan pas dia perform nyanyi itu hasilnya maksimal dan luar biasa. Saya tahu kalau Dede itu pasti ya bisa lah. Dia tidak pernah membicarakan kegiatan di luar kalau dia masih punya tanggung jawab. Artinya pas dia nyanyi dia benar-benar dia mengayatin. Makanya itulah bedanya Dede dengan mungkin ya yang nggak dimilikin teman-teman yang lain. Dia dalam kondisi apapun dia bisa menempatkan diri dia. Dia punya tanggung jawab. Ini loh, dia punya kerjaan yang harus diselesaikan. Contohnya dia nyanyi ya dia memberikan yang terbaik. Nah, itu aja sih. Terus biasanya itu kalau dia memulai pekerjaan atau itu perform itu Dede itu suka ngapain sih? Paling kita bicara tim dulu. Paling ya kita berdoa supaya lancar semuanya udah pasti. Dan ada hal yang penting mungkin di luar sana yang nggak tahu orang. Apa itu?
dia akan selalu ngubungin ibunya. Kalaupun mama, dia minta doa supaya dia pasti akan, kalau nggak telepon video call. Itu pun dedek, kalau nggak dedek pasti dia akan sampaikan ke saya, Om telepon mama, bilangin. Kalau memang dia lagi kredit ya, namanya juga kadang-kadang kita ngadepin acara lab yang kita sering ya. Jadi ya paling dia ngubungin orang tuanya. Mama ya pasti, kalau bapak kan memang sering ikut. Oh, mamanya nggak sama dia sekarang? Enggak, mamanya kan di rumah, maksudnya kalau setiap kerjaan jarang, ya bahkan bisa berapa kali dihitung lah, kecuali kalau memang ada pengen mama ikut. Tapi mama kan ya namanya udah usia, pasti di rumah aja karena ada bapak. Dia akan selalu ya 5 menit sebelum perform dia akan ngubungin mama. Ya minta doa lah, karena kan semuanya kan memang kalau doa dari orang tua ya mudah-mudahan dijawab ya, kita lancar itu lah. Itu kebiasaan yang orang mungkin nggak tahu. Iya benar. Kadang ya diwakilin saya nelpon, kadang Dede kita lihat kondisinya. Setidaknya kalau misalkan Dede nggak bisa nelpon, diwakilin sama Om, telepon mama, pasti nelpon mama, minta doa, gitu aja sih. Kita saling ini, maksudnya kebiasaan hal kayak gitu saya kan sudah memahami nih, maksudnya ya berusaha lah, karena Dede sendiri sudah saya anggap anak, jadi ya udahlah apapun itu ya saya berusaha yang memahamin gitu loh. Berarti dari 2016 nih sampai ke 2021 ya. Betul. Totalnya udah 7 tahun ya. 6 tahun. Enggak, 2016, saya 2016, ini kan 2021. Mau jalan sih sebenarnya sih 2017 awal sih. Oh, itu 2017. Jadi 4 tahunan. 5 tahunan. Nah, jadi Bang Goda kemarin kan sempat ngobrol sama Ican. Jadi itu kan dulu tuh suka perform ke luar negeri. Ya alhamdulillah lah ada beberapa kerjaan di luar negeri ya. Nah, itu yang nemenin tuh siapa? Nemenin dia ke luar negeri? Alhamdulillah beberapa kali semenjak saya pegang sih pasti saya. Maksudnya semenjak saya dampingin itu ada beberapa kali ya kemarin ada yang di Taiwan ya. Taiwan ya. Jadi punya banyak fans juga kan di sana Dede itu? Ya alhamdulillah saya juga agak kaget juga sih, maksudnya ini kan negara orang lain. Iya benar. Bukan negara sendiri. Kalau negara sendiri mungkin kalau kita tiba di bandara penyambutannya luar biasa, ya sudah reguler lah maksudnya ya. Itu ya wajar lah ya kan. Tapi di luar negeri sangat antusiasnya luar biasa. Kita kan perjalanan itu di pesawat sendiri ada sekitar 6 atau 7 jam ke Taiwan ya pokoknya. Terus sampai di sana ya pasti capek ya, jet lag ya segala macam. Kondisi Dede juga ya pasti kan ya capek lah semua ya. Tapi kita berusaha menikmatin itu karena kita punya tanggung jawab. Begitu turun di pesawat, kita mau keluar bandara. Oh sangat luar biasa saya itu. Saya capek nih jadinya, Dede capek. Jadi semringah gini. Wah kok gini antusiasnya luar biasa. Ternyata teman-teman atau saudara-saudara kita yang mencari rezeki di sana itu sangat support Dede. Jadi begitu keluar tuh, wah Lesti Lover dulu ya. Lesti Lover. Karena sampai memang ke Taiwan itu. Iya sampai ke Taiwan. Saya bilang wah luar biasa yang tadinya saya mungkin Om capek Om. Ya kita Bismillah ya deh. Mudah-mudahan besok kita lancar. Begitu keluar bandara teman-teman itu wah sambutannya luar biasa. Ya ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin nggak bisa dibayar gitu loh. Jadi ya Dede sampai di sana itu fan-fannya luar biasa, saudara-saudara kita yang mencari rezeki ya. Dia juga alhamdulillah maksudnya Dede bisa menyuguhkan hal yang terbaik yang mungkin ya jarang karena waktunya susah juga. Kalau di luar negeri itu Dede tuh kayak gimana sih? Ya seperti tadi yang di Taiwan itu ya pasti sangat bahagia, maksudnya punya kebahagiaan tersendiri ya, maksudnya teman-teman di sana, saudara-saudara kita di sana ya ternyata supportnya luar biasa gitu. Contohnya waktu turun bandara itu penyambutannya kalau cuman mungkin 10 orang itu hampir ratusan orang. Saya bilang saya merinding juga sampai diantar kita naik kereta kan, maksudnya dari bandara menuju ke hotel ya kan. Ya sangat senang. Saya bilang Dede, alhamdulillah deh ya. Ternyata responnya saudara-saudara kita yang cari rezeki di sini luar biasa. Ya Om kata dia senang sih Dede. Ya, wah, itu aja ya. Mudah-mudahan besok Dede bisa menampilkan yang terbaik. Iya. Nah itu biasanya tuh kan abang kan selalu ada di sampingnya Dede. Betul. Itu Dede itu suka sedih gak sih Bang? Apa sih yang bikin Dede itu sedih? Ya sedih sih pasti ya ada lah, manusiawi itu ya kan. Tapi yang sifatnya apa ya faktor capek mungkin ya. Jadi orang pasti akan ngeblank ya kan. Kayak saya sendiri capek jadi kemana-mana. Tapi ya kita berusaha menyiasatinya supaya ngederek Dede supaya ya happy lah.
capek ya, lebih banyak. Ya lebih capek jadi kan kemungkinan kalau faktor yang lain kita sih juga kan nggak tahu ya. Tapi yang pastinya capek karena rutinitas Dede juga kan lumayan padat, jadi ya mungkin itu yang membuat jadi agak ngeblank. Kalau hal-hal yang sebenarnya apa sih nggak ya, paling cerita-cerita kalau dulu curcol-curcol aja sih ya, namanya juga dulu usianya kan nggak sedewasa ya sekarang ya kan. Sekarang kalau pribadi Dede sih menanggapinya itu ya sudah dewasa. Kadang-kadang saya juga kaget gitu menanggapin. Apalagi ya, sekarang kan kalau capek kan, nah ini ngomongin ini, apalagi kalau capek kadang-kadang si Bilar suka ke lokasi gak sih? Ya kan ada beberapa kerjaan yang sama. Jadi ya pasti bertemu, artinya ada program yang sama yang mereka harus satu frame. Ya tapi kadang-kadang mereka nggak, maksudnya di luar, misalkan Dede lagi perform, Bilar tuh suka nyamperin juga kan? Begitu deh. Ini kan bicara tentang ini ya, maksudnya memang yang saya lihat sama ini sih, hal itu sih ya dibilang ada, saya memang nggak pernah tahu. Tapi kalau memang dibilang bareng di lokasi, ya pasti bareng karena kalau mereka ada project bareng gitulah. Itu sih yang saya tahu. Kalau di luar itu kan saya kurang. Mungkin kalau pas mereka lagi kemana ya kan kurang memahami. Iya. Nggak, maksudnya misalkan dia lagi perform. Kadang-kadang kalau perform sendiri itu kadang-kadang si Bilar suka samperin atau apa. Kalau pas lagi jadwal yang sama pasti nyamperin, maksudnya kayak Dede perform nih, ya Bilar pasti lihat di belakangnya. Itu aja sih. Kalau Dede perform Bilar juga ini ya. Iya, kan memang di situ ada beberapa di luar kerjaan memang saya bukan nggak tahu, memang nggak tahu saya. Walaupun si Dede sih lebih intent dekat dengan saya, tapi ya udah memang seperti itu sih adanya. Oke. Nah, untuk Bang Anas ini, melihat sosok Dede Lesti sekarang, itu sekarang seperti apa dia dibandingkan dulu kan Abang udah cerita, melihat sosok Dede yang sekarang tuh seperti apa sih, Bang? Kalau sekarang sih Dede lebih pastinya dewasa untuk menyikapi dari beberapa hal ya, maksudnya entah itu hal yang apa itu, tapi ya lebih dewasa dan lebih tersusun lah hidupnya, maksudnya secara personal ya kalau menurut saya nih. Jadi ya lebih baik. Jadi kemarin udah baik, sekarang lebih baik lagi. Maksudnya proses pendewasaan itu berjalan dengan sendirinya sih. Dede tuh hobinya apa sih, Bang? Makan pedas. Makan pedas? Iya. Makan pedas? Suka berbau pedas. Kadang-kadang saya juga agak warning, Dede jangan terlalu banyak pedas karena lambung. Ya tapi ya kita sendiri kadang-kadang ya susah. Lebih spesifik lagi, Bang. Makan pedas itu apa? Nasi goreng kah? Ayam goreng atau rujak? Tengah malam juga Om pesan rujak, saya bilang udah tutup, pesennya ke Mas Danung. Mas Danung pesan, oh ada deh, kadang saya mau ngomong aduh. Jadi itu hal itu saya suka bagus sih makan, maksudnya makan buah, cuman kalau terlalu sering dengan bumbu yang pedas kan ya Dede kan punya lambung. Itu aja sih saya pikirkan, saya sampai selektif mikirin seperti itu karena ya memang ya saya bukan hanya profesional job, jadi ikatan saya sebagai ya udah kayak anak sendiri, jadi agak dibilang mau nggak mau si malakama saya makan ya salah, nggak makan saya salah. itu yang saya rasain, tapi ya saya berusaha supaya ya Dede sehat selalu. Nah ini saya barusan sekilas saya baca DM nih, ada yang nge-DM saya, Bang Boril tuh susah banget digoreng, apa bener Bang? Ini barusan banget saya. Oh masa sih? Iya. Oke, nanti kita akan tanyakan itu, tapi di next pertanyaan. Pertanyaan tentang hal-hal itu kita lanjut lagi, Bang Boril. Semangat. Sebaik apa Dede Lesti Kejora itu untuk Bang Boril? Kalau secara personal dia ya baik terhadap siapapun, begitu juga dengan saya. Artinya gini, ini hal-hal yang kecil aja. Kadang saya menyampaikan Dede udah makan apa belum, itu pasti dia akan mempertanyakan balik ke saya. Om sendiri udah makan belum, gitu loh. Jadi kalaupun pesan makanan, contohnya ya dia tidak pernah membedakan siapapun sih, maksudnya ini yang ini bukan Ros ya, bukan nah, ini saya tahu ceritanya nggak apa-apa. Jadi kalau pesan makanan dia tidak pernah membedakan. Dia tidak pernah membedakan, artinya kalaupun contohnya kita ada tim ada 6 orang, terus dia lihat di sebelah ada siapa, ya yang ini pasti akan dia pesan, Om pesan segini gini. Oh udah, dan dia tidak pernah membedakan makanan. Untuk si A, untuk si A, begitupun cara pola makannya, maksudnya cara makannya. Ini kadang-kadang ada contoh makanan sate lah gitu, dia lagi makan, oh makan ini, duduk sini dekat.
Dede Om katanya, lo makan berdua. Kalau saya juga orangnya yang nggak tipe yang suka makan banget sih, maksudnya ya tetap makan, cuman ya nggak begitu. Karena saya sih lebih fokus ke kerjaan, jadi jadi gini kalau orang saya gitu. Kalau makan itu pun kalau udah selesai, memang sih penting sih. Cuman sebelum Dede datang atau apa ya saya harus benar-benar punya asumsi buat perut. Jadi begitu Dede datang saya harus fokus. Gitu, siapin dulu semuanya keperluan Dede, baru istilahnya baru gue bisa makan lah. Jadi artinya dengan lagu, dengan apa? Karena live sih saya lebih mementingkan mikirin kalau belum beres kerjaan, kalau suruh makan tuh agak susah. Tapi memang bener sih, waktu saya collab sama Bilar dan Dede, abang makan apa? Dia bilang gitu, abang makan apa betul, gitu kan. Betul. Abang udah makan belum? Udah, kita dibawain makannya, ya memang masih sama gitu loh. Apa yang dia makan kita makan, karena kita waktu lagi collab sempat break dulu, kita makan dulu yuk. Gitu kan. Kita sama-sama makan dulu sampai ini. Betul. Apa yang gitu. Nah, Bang Boril, biasanya yang bikin Dede marah tuh apa sih? Yang bikin marah ya mungkin ada hal yang memang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya ini dengan saya ada hal salah satu materi saya nggak sounding gitu, nggak komunikasi. Itu yang bikin paling Om tadi kan menyampaikan gini, ya pasti jujur. Kalau saya orangnya tipikal gini, kalau saya salah saya akan berusaha ya minta maaf pasti ya, bertanggung jawab apa atas kelalaian saya pasti, tapi bilangnya nggak di hal itu, paling udah selesai kerjaan ya, kita ada miss itu tadi ya, tapi kita berusaha memperbaikin supaya saya jaga moodnya Dede seperti apa. Kan nggak mungkin langsung discuss ya Dede Om minta maaf gini, nggak seperti itu. Udah selesai kerjaan, begitu saya antar masuk ke mobil pasti akan saya menyampaikan, Dek maaf ya tadi Om ada salah ya, mudah-mudahan Om nanti akan perbaikin lagi. Ya Om, ya, saya orang yang berusaha ya bertanggung jawab apa yang saya lakukan, kelalaian saya, contoh kecilnya gitu. Begitu juga dengan Dede. Dede pun kalau ada salah pun dia ya akan menyampaikan sendiri, Om punten maaf ya Dede gini-gini. Oh ya nggak apa-apa Dek gitu. Jadi satu sama lain saling, sebelum kita menyampaikan ya kita nyampaikan sendiri gitu loh. Jadi nggak usah perlu ditegur gitu loh. Nggak usah malu untuk mengakui lah kalau masalah gitu. Itu ada di Dede juga, kebetulan juga secara tidak langsung itu berjalan. Saya juga mengikuti apa yang maksudnya disampaikan Dede gitu. Itu kan hal yang positif ya, hal berusaha bertanggung jawab terhadap siapapun kalau kita memang ada yang miss gitu. Jadi ya udah itu. Makanya saya bilang ya dewasa ya Dede ya, kadang-kadang hal yang saya secara usia saya lebih tua, tapi kadang-kadang ada hal yang memang ya nggak mungkin lah kita akan teliti seperti itu. Ya itu ada di Dede, alhamdulillah dia bisa mewarning saya juga, begitu sebaliknya kita ya kerjasama yang baik. Nah Bang Boril, ceritain sedikit dong awal Dede itu ketemu Bilar gimana? Ini saya mau dengar cerita dari Abang Boril. Ketemu ini? Awal ceritanya gimana sih? Ketemu awal pertama ya di program di OMS itu, OMS One Man Show ya, yang ada di Indonesia. Itu pertama ketemu. Saya juga sempat apa ya, di hari itu juga, tapi belum masuk ke studio, sempat baru turun mobil kan, datangnya memang masing-masing. Saya juga nggak begitu ya tahu Bilar itu apa maksudnya, oh bintang tamunya Muhammad Rizky Bilar. Ya saya bilang, sempat saya diskusi juga sama Dede. Dede tahu nggak sih Dek? Jujur ya, jujur maksudnya memang kita kan bukan tahu kan, belum kenal, belum memahamin ya masing-masing kita lebih ke punya kesibukan. Dede punya sibuk, saya juga ngurusin Dede, jadi nggak melihat gosip enggak. Kita punya hal yang lebih penting ya, tanggung jawab lebih penting. Jadi saya sempat bilang sama Dede ini siapa Dek? Saya katanya pemain FTV atau sinetron. Saya bilang katanya sih itu Om. Oh gitu, ya udah saya searching, oh iya Dek, saya bilang kan. Ya responnya waktu ketemu emang kita ketemunya Dede dengan Bilar memang kan di realnya emang di panggung, di belakang kita kan beda ruangan. Saya juga mesti ngurusin Dede, materi dia apa, mesti diskus dengan teman-teman kreatif Indonesia, Dede nanti seperti apa, masuknya di segmen berapa, kan perlu disampaikan juga. Itu pertama ketemu Bilar sih, anaknya juga baik ya, maksudnya tidak sombong gitu loh. Ya memang yang terjadi itu di panggung ya nyaman. Dede pun nyampaikan, Om kakak Bilar baik orangnya, nyaman kok dia, maksudnya secara obrolan juga baik dia. Gitu aja sih ya. Bang Boril sendiri sama Dede itu nganggepin komentar-komentar negatif itu kayak gimana sih? Kayak contohnya nih, kayak kemarin kan sempat rame nih yang masalah kontennya Gilang Dirga, sempat rame juga Dede sama Bilar. Itu gimana sih Bang? Gimana Dede tuh nanggepinnya biasanya? Nanggepinnya ya positif aja, maksudnya ya udah, maksudnya kalau orang berbicara, netizen ya berbicara A, B, C, D ya memang mereka kan nggak tahu yang sebenarnya. Kalau secara personal memang kan Dede, Bilar dengan Kak Gilang memang sering ketemu, komunikasinya
baik, memang tidak ada perubahan ya. Memang orang di luar sana yang memang tidak taunya ngejasnya maunya wah gini enggak sih, sebenarnya mereka ya memang hubungannya baik, mereka setiap hari juga ketemu kalau satu program. Jadi kalau untuk Dedek sendiri ataupun saya pasti nanggapinnya tim ya, terutama ya biarin aja lah, kita anggap positif aja. Kalau memang mereka menyampaikan netizen gini-gini ya doain aja supaya mereka itu ya kedepannya lebih baik lagi aja, supaya tidak ada pemikiran kayak gitu aja sih. Nggak pernah mikirin hal yang apa-apa gitu, nggak capek karena wujudnya mereka nggak ada. Cuma bisa ngetik-ngetik aja ya. Iya. Bang Boril, siap. Kita akan ketemu di sini di daerah Depok nih. Ya. Daerah Depok. Daerah Depok ya? Depok, ini daerah Depok. Kita... Terus Dede itu kan di daerah Tangerang. Itu gimana? Berapa jauh jaraknya itu? Abang tuh misalkan Dede callingan jam 7 atau abang udah langsung ke industrial atau jemput? Enggak, gini. Jadi kalau secara kerjaan apapun, nggak hanya di industrial ya pasti kan ini berbicara dengan job di saya lagi ya. Depok dan Tangerang. Iya, itu kan jadi, jauh banget. Betul. Jadi paling saya ketemu sama Dede ya pas di lokasi aja. Kalau saya untuk ke tempat Dede kan nggak mungkin, jauh makan waktu. Jadi lebih baik saya ke lokasi langsung. Paling 1 jam sebelumnya lah. Baru nanti saya akan update ke Dede bagaimana? Update ke Dede seperti apa lokasi gini. Contohnya kalau di Indosiar nanti segmen ini itu tetap kita komunikasi di situ. Begitu Dede nyampe di lokasi kan semuanya sudah beres. Setidaknya sudah berkurang lah apa maksudnya keribuan ya. Ini sudah jadi seperti itu sih. Lebih datang duluan lah. Lebih datang duluan, lebih nyiapin semuanya lah. Iya betul, supaya nyaman, udah nyampe udah tahu. Betul. Ini seperti apa. Kalau ada perubahan juga kan on the spot gitu kan kita juga bisa ngaverin kan, maksudnya ada. Kalau kita last datangnya kan aneh ya. Ya. Itu bukan kerja itu. Cari perkara itu. Oke, Bang Boril. Siap. Makasih banyak udah mau cerita, udah mau ngobrol-ngobrol di channel ini. Lancar ke depannya. Amin. Sukses. Amin. Dan rezekinya juga lancar. Makasih udah ikutin konten kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini silahkan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di konten. Assalamualaikum.